Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ketiga dari 25 topik, disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Hasrat untuk melakukan korupsi yang terjadi karena dorongan-dorongan yang bersifat budaya telah banyak dikemukakan para ahli. Stanley Karno menyatakan bahwa merebaknya korupsi di Filipina tidak dapat dilepaskan dengan adanya budaya yang dikenal dengan istilah sistem kompradasgo. Dalam sistem ini dikenal adanya hubungan interpersonal antar anggota masyarakat berbentuk suatu jaringan kerja ritual kerabat-kerabat dan kerabat angkat yang menuntut adanya kesetiaan lebih tinggi di antara masyarakat Filipina, melebihi kesetiaannya terhadap lembaga resmi manapun. Jaringan seperti itu muncul di latar belakangi adanya budaya utang nalub, yaitu budaya hutang budi. Budaya lokal di banyak daerah di Indonesia juga bisa berpotensi sebagai pemicu, atau faktor kriminogen, timbulnya korupsi. Di Indonesia dalam kehidupan masyarakat lazim berlaku untuk memperhatikan kondisi ekonomi keluarga dan komunitas dengan cara menyantuni sanak keluarga yang lebih miskin. Budaya ini menurut Syafri Sairin berjalan bersama dengan asas reciprocity, yaitu kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang pernah diterimanya di masa lampau dari keluarga dan komunitasnya karena berlaku prinsip social exchange, atau pertukaran sosial. Terkait dengan kondisi tersebut di atas, Banfeld menyatakan bahwa korupsi adalah ekspresi dari sikap partikularisme yaitu perasaan wajib membantu keluarga dekat. Lebih jauh sikap partikularisme ini menimbulkan nepotisme. Munculnya tindak pidana korupsi juga bisa terdorong oleh karena pemahaman terhadap konsep apa yang dimaksud dengan korupsi. Sutandio menjelaskan bahwa dalam khazanah bahasa-bahasa lokal di Indonesia tidak dikenal istilah yang mengarah kepada pengertian korupsi. Pemberian rakyat kepada penguasa yang lazim disebut sebagai upeti tidak dianggap sebagai sogok, atau korupsi, yang dilarang dalam dunia modern. Sebaliknya, pemberian dari penguasa kepada anggota keluarga dekat dan kepada rakyatnya meskipun diambilkan dari harta negara, tidak dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Pemberian itu malahan dianggap sebagai mengayomi dan ngayem, mengayomi dan menenteramkan perasaan rakyat. Dalam masyarakat Meksiko meluas apa yang disebut sebagai personalisme dan amistad, yaitu loyalitas primer kepada keluarga dan sahabat-sahabat bukannya ke arah pemerintah atau badan-badan administrasi, yang secara signifikan telah mendorong tumbuh berkembangnya korupsi. Orang-orang Meksiko memperlakukan satu sama lain sebagai pribadi, dengan akibat kode hukum tingkah laku yang telah diformalkan tidak punya arti dalam masyarakat. Kedudukan hukum kalah dan dilemahkan dengan personalisme dan amistad tersebut. Beberapa contoh yang mengemuka tersebut menarik untuk dicermati, terutama dalam perspektif interaksi sosial, yang ternyata perilaku korupsi mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan struktur sosialnya. Di sini ada ketergantungan antara pelaku korupsi dengan masyarakatnya, yaitu adanya upaya pemenuhan kebutuhan pelaku korupsi akan tuntutan-tuntutan sosial terhadap rasa solidaritas masyarakat. Seseorang merasa perlu melakukan sesuatu perbuatan meskipun notabene perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum, hanya semata-mata karena seseorang ingin dihargai dan diakui sebagai anggota masyarakat. Robert Merton dalam teorinya tentang mindset Sima menyatakan bahwa korupsi merupakan perilaku individu untuk memperoleh pengakuan sosial dari lingkungannya. Jadi dalam hal ini ada tingkat interdependensi, atau ketergantungan, yang sangat tinggi dari seseorang anggota komunitas masyarakat terhadap kebutuhan penerimaan, pengakuan dan penghargaan sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam hal ini berlaku hipotesa, seorang anggota masyarakat tanpa pengakuan dan penghargaan komunitasnya adalah sebagai individu yang tidak mempunyai arti, merasa terasing dan dalam tataran tertentu bisa merupakan hal yang sangat menyakitkan, menderitakan lebih dari sekedar penjatuhan pidana oleh pengadilan. Keadaan semacam ini semakin terasa manakala pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, posisi, jabatan, atau berkuasa, dan memiliki strata sosial yang tinggi. Kebanyakan pelaku korupsi menyandang predikat seperti itu,
sehingga kejahatannya pun sering disebut sebagai kejahatan kera putih, white collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan atau jabatan dalam masyarakat. Dalam sudut pandang budaya, orang bisa melakukan tindak pidana yang berkualitas sebagai korupsi karena dorongan-dorongan pemenuhan pengakuan akan eksistensinya sebagai warga dari suatu komunitas. Dalam perspektif budaya pun secara terbalik potensi ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang dipersepsi dalam konteks budaya oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak bermoral, tercela, buruk, merugikan sehingga harus ditolak, seharusnya bisa menjadi sarana yang sangat baik untuk mencegah korupsi, apabila pemahaman bahwa korupsi sebagai perbuatan tercela tersebut tidak berhenti dalam tataran konsep. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak tindakan penolakan perbuatan dan pelaku korupsi. Sanksi sosial berperan secara aktif untuk difungsikan sebagai sarana pengintegrasi perilaku. Dalam hal ini sanksi sosial berfungsi ganda, sebagai sarana penindakan, atau represif, dan pencegahan, atau preventif, terhadap perilaku menyimpang berupa korupsi. Terkait dengan permasalahan ini, teori reintegratif shaming relevan untuk diketengahkan, sebagai salah satu alternatif di antara sekian cara untuk mengeliminir kalau tidak dapat dikatakan sebagai sarana memberantas atau menghilangkan korupsi. Sejarah pengaturan dan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi seakan menjadi komitmen setiap rezim pemerintahan di Indonesia, sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga sekarang ini. Hal tersebut dapat kita telusuri dari kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang ada pada era setiap rezim pemerintahan, sehingga memunculkan lembaga, komisi baru dan peraturan perundang-undangan khusus tentang korupsi. Era pemerintahan Presiden Soekarno. Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk, sejak saat itu pula muncul benih-benih korupsi oleh oknum-oknum mulai menggerogoti kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Pada era Presiden Soekarno saat itu membentuk pasukan khusus, yang dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, wakil KSAD dengan mengeluarkan peraturan penguasa militer nomor PRTPM, 06-1957. Operasi Budi pernah dijalankan pada tahun 1963 dan dalam waktu 3 bulan mampu menyelamatkan uang negara 11 miliar rupiah, nilai yang cukup besar saat itu. Tetapi karena dianggap mengganggu prestise presiden, operasi dihentikan. Era pemerintahan Presiden Soeharto. Ketika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran Orde Baru, Presiden Soeharto dengan semangat memberantas tindak korupsi membuat lembaga negara yang sama dengan nama berbeda. Tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, akan tetapi tetap saja tidak menyentuh Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan dan lembaga negara yang dianggap sarang koruptor. Pada tahun 1967 keluar Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dibentuk Komisi 4 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 yang bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971. Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan Operasi Tertib (OPSTIP) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah dan mengikis habis praktik-praktik penyelewengan dalam segala bentuk. Di penghujung era Orde Baru pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Menurut undang-undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan. Juga muncul peraturan tentang disiplin pegawai negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Era pemerintahan Presiden Habibie. Periode pemerintahan Presiden Habibie secara progresif telah melahirkan beberapa lembaga atau komisi baru yang bertujuan untuk memberantas korupsi seperti KPKPN, KPPU, dan Lembaga Ombudsman.
Meskipun sidang umum MPR menghasilkan TAP MPR nomor XI MPR 1998 salah satu ketetapan ombudsman yang secara tegas menuntut lahirnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. Kemudian pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nampaknya dalam masa jabatan yang singkat, Presiden Habibie juga belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia meskipun penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dilakukan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman Indonesia. Era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, dikuatkan pula terbitnya Surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober tahun 1999 tentang pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional, kemudian menyusul Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi menjadi ironi tersendiri ketika Gus Dur harus lengser dengan dugaan korupsi, bantuan Sultan Brunei dan dana non-budgeter Bulog. Era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpaksa dibubarkan karena adanya putusan hak uji material Mahkamah Agung. Meskipun Indonesia yang diwakili Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi di New York, Kamis tanggal 18 Desember tahun 2003, sejarah perjuangan pemberantasan korupsi belum dan tidak akan pernah tuntas. Sikap pesimis ini didapat dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menemukan dari anggaran negara yang telah diperiksa 36.257 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2002 sebanyak 17,71% bocor dan menguap tak jelas. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat seakan menaruh harapan besar kepada pemerintah hasil pemilu 2004 dalam memberantas korupsi yang jelas merugikan kehidupan berbangsa. Berbagai kasus pengungkapan korupsi maupun yang masih terindikasi korupsi banyak terekam media dan menghebohkan masyarakat kita. Tetapi fakta persidangan memperlihatkan bahwa berbagai pimpinan atau elit dari berbagai instansi lembaga negara terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tukang jagal yang meradang menerjang semua pelaku kejahatan korupsi, sehingga harapan rakyat tentang pengelolaan negara tanpa korupsi semakin terlihat keberhasilannya. Namun badai besar menyelimuti pemberantasan korupsi di Indonesia, manakala nahkoda KPK, Antasari Azhar tersangkut kasus pembunuhan berencana. Selain hal yang mencengangkan itu, tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden harus mengesahkan UU Pengadilan Tipikor paling lambat hingga tanggal 19 Desember tahun 2009. Sementara masa tugas anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009 akan berakhir September tahun 2009. Jadi memasuki detik-detik penentuan kejelasan konstitusi dalam melakukan pemberangusan korupsi, intrik dan friksi politik lebih terlihat ketimbang keinginan dan kesadaran bahwa kejahatan tersebut dapat kita hilangkan dari bumi Indonesia jika kita bersama-sama mencegahnya. Tindakan preventif itu adalah segera lahirnya Undang-Undang Tipikor karena tanpa itu, sejarah pemberantasan korupsi akan mengiringi setiap gerak kehidupan bangsa. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelum UU PTK. Sejarah pengaturan korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia yakni sebagai berikut. Dalam KUHP terdapat kelompok tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat ambetenar, misalnya pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417,418,
419, 420, 423, 425, dan 435. Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06, 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 08, 1957, dan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 011, 1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRTPE/PRPL 7031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT 1, tanggal 1 Juli tahun 1958 tanggal 17 April tahun 1958. Peraturan militer ini muncul karena militer menganggap tidak ada kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka muncullah Undang-Undang Nomor 24 Rep. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Rep. Tahun 1960. Kelemahan Undang-Undang Nomor 24 Rep. Tahun 1960 banding 1. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana. 2. Pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non-pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi. 3. Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara. 4. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 24 Rep. Tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Namun Undang-Undang Nomor 24 Rep. Tahun 1960 memiliki beberapa kemajuan antara lain, 1. Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran. 2. Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik material. 3. Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap. 4. Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai, dipidana seperti pelaku delik selesai. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa kemajuan dalam Nomor 24 Rep. Tahun 1960 adalah 1. Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif. 2. Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi dianggap juga sebagai pelaku korupsi. 3. Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi. Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik ketiga mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.